Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sekarang saya akan menjelaskan tugas pengganti UTS dan UAS dari mata kuliah Sistem Pakar, yang mana perbandingan antara forward dan backward chaining dalam Sistem Pakar. Berikut soal yang diberikan oleh dosen pengampu. Carilah perbandingan antara dua penelusuran forward dan backward chaining yang digunakan dalam menyelesaikan persoalan dalam Sistem Pakar, dan buatlah contoh kasus dari masing-masing penelusuran tersebut serta penyelesaiannya. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan expert system atau Sistem Pakar. Sistem Pakar adalah program-program yang memberi saran secara otomatis yang mencoba untuk meniru proses-proses berpikir dan pengetahuan dari ahli-ahli untuk meraih sasaran dari masalah tertentu. Sebuah sistem pakar adalah program komputer yang cerdas yang menggunakan pengetahuan dan prosedur inferensi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang cukup sulit sehingga membutuhkan kepakaran manusia untuk solusinya. Selanjutnya yang pertama, metode forward chaining. Algoritma forward chaining adalah satu dari dua metode utama reasoning atau pemikiran ketika menggunakan inference engine atau mesin pengambil keputusan, dan bisa secara logis dideskripsikan sebagai aplikasi pengulangan dari modus ponens atau satu set aturan inferensi dan argumen yang valid. Lawan dari forward chaining adalah backward chaining. Forward chaining mulai bekerja dengan data yang tersedia dan menggunakan aturan-aturan inferensi untuk mendapat data yang lain sampai sasaran atau kesimpulan didapatkan. Selanjutnya, yang kedua itu ada metode backward chaining. Algoritma backward chaining sesuai namanya bekerja mundur dari query-nya. Backward chaining adalah sebuah bentuk pemikiran yang dikendalikan oleh tujuan atau goal. Backward chaining berguna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik seperti apa yang harus aku lakukan sekarang dan di mana kunci-kunciku. Seringkali harga dari metode backward chaining lebih sedikit daripada pencarian linear di dalam KB karena prosesnya hanya menyentuh fakta-fakta yang terkait. Oke, baik. Hasil dari pembahasan kasus penelusuran forward dan backward chaining. Apa perbedaan mendasar antara metode forward chaining dan backward chaining? Berikut ilustrasinya. R1, jika jagung tumbuh di tanah yang tidak subur, maka jagung tersebut dihinggapi lalat hitam. R2-nya, jika tanah rendah kandungan nitrogen, maka tanah itu tidak subur. Maka dengan itu kasus tersebut melalui yang pertama dengan forward chaining, tanah ini rendah kandungan nitrogen, karena itu tanah ini tidak subur. Karena itu jagung yang tumbuh di tanah ini dihinggapi lalat hitam. Reasoning pertama, ada masalah dengan jagung ini. Kedua, maka uji tanahnya. Ketiga, terbukti bahwa tanahnya rendah kandungan nitrogen. Keempat, jika itu masalahnya, jagung yang tumbuh pada tanah tersebut akan dihinggapi lalat hitam. Kelima, karena itu masalahnya adalah jagung dihinggapi lalat hitam dikarenakan rendahnya kandungan nitrogen pada tanah. Bagaimana cara kerjanya metode forward chaining pada kasus ini? Yang pertama itu proses dikendalikan oleh data atau data driven. Yang kedua, mulai dari data atau fakta yang diketahui dan proses data tersebut. Ketiga, hanya rule paling atas yang diproses setiap saat. Keempat, rule menambah fakta baru ke database ketika diproses. Yang kelima, setiap rule hanya boleh dieksekusi sekali. Dan yang terakhir, keenam, putaran akan berhenti ketika tidak ada lagi rule yang akan diproses. Selanjutnya,
dengan kasus backward chaining. Jagung ini dihinggapi lalat hitam, karena itu jagung ini pasti tumbuh di tanah yang tidak subur. Karena itu tanahnya pasti rendah kandungan nitrogen. Reasoning yang pertama, ada masalah dengan jagung ini. Kedua, mungkin jagung ini dihinggapi lalat hitam. Yang ketiga, jika iya, maka jagung ini pasti tumbuh di tanah yang tidak subur. Keempat, jika iya, pasti tanahnya rendah kandungan nitrogen. Kelima, maka uji kandungan nitrogen pada tanah, maka kita akan tahu apakah benar masalahnya adalah lalat hitam pada jagung. Bagaimana cara kerja metode backward chaining? Oke, yang pertama, proses dikendalikan oleh tujuan atau goal driven. Dua, sistem memiliki tujuan. Mekanisme inferensi berusaha mencari fakta untuk membuktikannya. Berikutnya, mencari di database untuk rule-rule yang mungkin mencapai tujuan atau memiliki tujuan dalam sebagian fakta mereka. Terakhir, jika kondisi dari rule tersebut cocok dengan fakta pada database, maka rule diproses dan goal dapat dibuktikan. Untuk studi kasusnya dari kedua penelusuran tersebut bisa dilihat pada file yang telah saya berikan. Dan berikut hasil kesimpulan saya dari materi tersebut. Dari hasil analisa diketahui beberapa fakta mengenai metode forward chaining dan backward chaining sebagai berikut. Yang pertama, eksplorasi dari pengetahuan memiliki mekanisme yang berbeda antara forward chaining dan backward chaining. Yang kedua, backward chaining baik untuk tugas-tugas klasifikasi dan diagnosa, tetapi tidak cukup baik untuk perencanaan, perancangan, dan pemantauan proses. Yang ketiga, forward chaining sistem melibatkan penulisan rule-rule untuk mengatur sub-goal, sementara backward chaining secara otomatis mengatur sub-goal. Keempat, gunakan metode forward chaining untuk sistem yang memiliki banyak hipotesa keluaran dan data. Sebaliknya, gunakan backward chaining untuk sistem yang sedikit memiliki hipotesa keluaran dan data. Yang kelima, mesin backward chaining melakukan query untuk fakta baru, sedangkan forward chaining bergantung kepada aplikasi yang menerima input fakta-fakta baru untuk mesin rule. Dalam backward chaining diarahkan oleh tujuannya atau goalnya, jadi rule-rule bisa diterapkan yang dibutuhkan untuk meraih goal. Akan tetapi dalam forward chaining, keseluruhan proses tidak diarahkan kepada tujuan. Jadi waktu untuk menghentikan rule-rule tidak diketahui. Dan yang terakhir, yang ketujuh, jika fakta-fakta yang diberikan menuntun kepada kesimpulan yang banyak, tetapi cara untuk meraih kesimpulan tertentu sedikit, maka akan lebih banyak informasi yang keluar pada informasi yang masuk. Maka gunakanlah backward chaining. Di sisi lain, apabila cara untuk meraih kesimpulan tertentu banyak, tetapi jumlah kesimpulan untuk diraih dengan menggunakan fakta adalah sedikit, maka lebih baik menggunakan forward chaining. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya tentang tugas sistem pakar ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga berguna untuk kita dan dapat dikembangkan di masa-masa berikutnya. Terima kasih. Wassalam.